Salam jumpa dan apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada channel ini agar selalu semangat mengabarkan tentang hal-hal positif di Jakarta. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Setelah melalui uji coba, akhirnya resmi sudah Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan kebijakan Low Emission Zone yang disingkat dengan LEZ atau kawasan rendah emisi di kawasan Kota Tua Jakarta pada Februari tahun 2021. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan low emission zone atau kawasan rendah emisi itu? Terus manfaatnya seperti apa? Penjelasan umumnya bisa saya katakan bahwa yang dimaksud dengan zona emisi rendah adalah suatu aturan atau kebijakan untuk melarang kendaraan bermotor pribadi dan angkutan umum melintasi area atau kawasan tersebut. Penerapan kawasan rendah emisi pada kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini meliputi beberapa ruas jalan di Kota Tua. Di antaranya adalah Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Barat sisi selatan, Jalan Kunir sisi selatan, Jalan Kemukus, Jalan Ketumbar, dan Jalan Lada yang akan berlaku selama 24 jam. Menurut pantauan saya hari ini, low emission zone di jalan-jalan tersebut masih diperlonggar dengan buka tutup jalan, tergantung kondisi kemacetan di area Kota Tua. Sejumlah kendaraan bermotor ada yang masih diperbolehkan melintasi jalur penerapan low emission zone yang tentunya sudah mendapat izin untuk melintasi kawasan wisata Kota Tua. Di antaranya adalah kendaraan dari penghuni lokasi ini yang diberikan stiker khusus, angkutan umum Transjakarta, dan angkutan logistik yang mensuplai kebutuhan dari berbagai aktivitas ekonomi di area Kota Tua Jakarta. Zona rendah emisi yang diterapkan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan kawasan wisata Kota Tua Jakarta menjadi area khusus pedestrian bagi pejalan kaki dan bagi pesepeda. Dan bagi warga yang hendak berkunjung ke kawasan wisata Kota Tua, dapat memarkirkan kendaraan di pelataran Glodok dan Kota Intan. Harapan diterapkannya aturan Kota Tua Jakarta sebagai kawasan rendah emisi adalah untuk menjadikan atau memperbaiki kualitas udara Kota Jakarta agar menjadi lebih baik, khususnya di area wisata Kota Tua Jakarta dan Kota Jakarta pada umumnya. Menurut media harian umum yang bisa kita baca, sejak pemberlakuan aturan ini memang berdampak signifikan terhadap penurunan polusi udara yang disebabkan pembuangan kendaraan bermotor di kawasan ini. Selain bertujuan mengurangi emisi gas dari kendaraan bermotor, kebijakan zona emisi rendah juga merupakan langkah awal penataan kawasan Kota Tua Jakarta agar nantinya bisa menjadi kawasan pusat sejarah dan budaya Kota Jakarta yang terpadu. Mengutip tulisan yang diunggah Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, diberlakukannya LEZ akan paralel dengan dilaksanakannya kegiatan penataan kawasan stasiun Jakarta Kota serta pembangunan jalur dan stasiun MRT Jakarta. Bahkan Kedutaan Besar Negara Denmark Rasmus Abigard Christensen juga mengapresiasi, memberikan dukungan dan pujian terhadap penerapan low emission zone Kota Tua Jakarta melalui media sosial Twitter.
Bagi teman-teman yang ingin berwisata ke Kota Tua Jakarta menggunakan transportasi umum, tidaklah perlu bingung karena tersedia moda transportasi umum Transjakarta dan kereta komuter lain yang relatif nyaman dan aman untuk menuju stasiun Jakarta Kota. Nah teman-teman, kita lanjut ya untuk mengeksplor kawasan ini untuk melihat sudut-sudut Kota Tua Jakarta yang memang instagramable. Ini adalah Kali Besar Kota Tua Jakarta, salah satu objek wisata Kota Tua yang sudah direvitalisasi dan paling banyak dibicarakan karena suasananya dianggap mirip dengan kota di Eropa karena banyak terdapat bangunan tua peninggalan zaman Belanda, sedangkan sungainya mirip dengan sungai yang ada di Korea Selatan. Taman Fathahillah ini objek wisata yang paling digemari dan wajib bagi mereka yang berwisata ke Kota Tua Jakarta, apalagi yang baru pertama kali berkunjung ke sini. Tempat ini jangan sampai dilewatkan. Taman Fathahillah di sekelilingnya juga banyak terdapat bangunan tua bersejarah peninggalan zaman Belanda yang kini beralih fungsi menjadi objek wisata, seperti bangunan Balai Kota di zaman Belanda ini yang kini telah menjadi Museum Sejarah Jakarta. Sedangkan yang ini adalah Museum Wayang yang mengkoleksi berbagai macam wayang dari Indonesia dan mengkoleksi berbagai bentuk boneka-boneka dari Indonesia dan mancanegara. Semoga saja ya kawasan Kota Tua Jakarta perlahan namun pasti akan menjadi sebuah kawasan wisata yang betul-betul low emission zone dan nyaman bagi semua wisatawan, serta menjadi kawasan pusat sejarah dan budaya Kota Jakarta yang terpadu. Demikianlah teman-teman, vlog tentang Kota Tua Jakarta kawasan rendah emisi. Semoga video ini menarik ditonton dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tonton juga ya video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk memberi like, saran, komentar, dan share link video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi dan bye-bye.